Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya bertunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada, biarlah kita selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan ingin supaya kita mau untuk melakukannya terus-menerus, Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita kelegaan jika kita mau bersandar sepenuhnya kepadanya. Dengan kesederhanaan kita, dengan hidup yang damai, dengan hidup yang tenang, maka Tuhan akan memberikan kita satu berkat kedamaian, yaitu berkat sukacita yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Orang Biasa Dapat Memahami Firman-Mu. Ayat intinya terdapat dalam Markus 12 ayat 37. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Cara mengajar Kristus indah dan menarik dan selalu dicirikan oleh kesederhanaan dan membuka misteri kerajaan surga melalui penggunaan gambar dan simbol yang akrab dengan pendengarannya. Dan rakyat jelata mendengarkan dia dengan senang hati karena mereka dapat memahami perkataannya. Tidak ada kata-kata yang terdengar tinggi yang digunakan untuk memahaminya. Perlu berkonsultasi dengan kamus ya. Cara kerja Kristus atau cara mengajar Kristus itu sangat sederhana, menarik ya, menarik perhatian orang sehingga orang banyak itu datang kepada Kristus. Berbeda dengan cara mengajar para imam-imam atau orang lain ya. Cara kerja Kristus itu sederhana. Dia membuka misteri kerajaan surga melalui penggunaan gambar dan simbol yang akrab dengan pendengarannya. Kita tahu ya bahwa Yesus dari awal dia pergi ke satu tempat, terus ke tempat lain lagi, ya dengan kesederhanaannya, dengan penuh hikmat, ya, dengan cara mengajarnya pun banyak orang yang suka kepadanya dan mendengar akan perkataannya. Ya, sangat sederhana sekali cara kerja Tuhan, yaitu diberikan juga kepada kita. Cara kerjanya sederhana, tetapi kita juga harus komitmen dan konsisten dalam apapun yang kita ambil. Ya, seperti Kristus, dia memberikan satu pelajaran kepada kita untuk melihat kembali contoh dan teladan daripada dia. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa tidak ada kata-kata yang terdengar tinggi yang digunakan untuk memahaminya. Perlu berkonsultasi dengan kamus. Ya. Tidak perlu kita membahas ya, atau kita mempelajari bahasa yang tinggi. Cukup bahasa yang sederhana saja, pasti orang sudah mengerti ya. Bahasa yang lengkap ya, mungkin bisa orang juga mendengarnya, memahaminya ya. Jadi ya inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ya. Ya mungkin kita berbicara tinggi, mungkin orang juga mendengar, tetapi banyak yang tidak paham, banyak yang tidak mengerti karena bahasanya terlalu tinggi. Akhirnya mereka mencari kamus dulu, mereka menyamakan akan perkataan itu, baru mereka mengerti. Tetapi Tuhan tidak.
Ya, Tuhan mengajari dengan kesederhanaan, ya, bahasa yang sederhana, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengarkan firman. Ya. Mau tua, mau muda, mau pintar, mau bodoh, ya, mereka dapat memahami akan firman yang Tuhan sampaikan ini. Karena apa? Karena bahasanya begitu jelas dan begitu sederhana, tidak terlalu tinggi bagi mereka. Ya. Dan inilah yang menjadi karakter kita, untuk kita terus, ya, mau mengungkapkan segala sesuatunya dengan kata-kata yang sederhana, tidak perlu bahasa yang tinggi, sehingga orang dapat mengerti akan ucapan kita atau perkataan kita, mengerti akan pembahasan firman Tuhan, ya, dengan cara kita membagikan, ya, dengan bahasa yang sederhana. Ya, tadi di kata sambutan kita juga, ya, bahwa menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana, ya. Sederhana yang mungkin kita dengarkan, ya, banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang menurut kita baik, yang menurut kita sederhana, maka orang akan melihat akan semuanya itu, bahwa kita bekerja dan melakukannya dengan penuh hati kita. Yang di sini dikatakan, dia membuka misteri kerajaan surga, ya. Tuhan membuka akan pintu kerajaan atau misteri kerajaan itu melalui penggunaan gambar dan simbol. Jika kita sudah mendengarkan akan suaranya, sudah akrab dengan suaranya, maka surga atau pintu surga itu atau pintu kerajaan itu sudah ada padanya. Tinggal kita mau melakukannya, tinggal kita mau menjalaninya saja. Ya. Ya, banyak orang tidak tahu bahwa dia memberitakan itu seolah-olah tidak mempunyai apa-apa, tetapi yang Tuhan katakan itu, maksud dan tujuan itu supaya kita mengerti bahwa pintu kerajaan surga itu sudah ada, ya, dalam perkataan dan suara Tuhan itu sendiri, ya. Biar kita memahami perkataannya, biar kita dapat melihat akan kerja Kristus itu. Di sini cara mengajar Kristus itu indah. Itu yang kita lakukan di dunia ini. Ya, seringkali kita berbondong-bondong, kita berlomba-lomba untuk mengajari orang dengan bahasa yang tinggi, tetapi mereka tidak mengerti. Ya. Tapi biarlah kita mau, ya, lakukan itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu mengajar orang tentang, ya, Tuhan dengan bahasa yang tinggi. Biar kita perlahan-lahan kita melakukannya itu dengan sederhana, dengan, ya, penuh hikmat, sehingga orang itu juga bisa menerima akan firman yang kita bawakan. Yesus menggambarkan kemuliaan kerajaan Allah dengan menggunakan pengalaman dan kejadian di bumi. Dalam kasih dan kelembutan dia menyemangati dan menghibur serta mengajar semua orang yang mendengarnya. Karena kasih karunia dicurahkan ke bibirnya agar dia dapat menyampaikan kepada manusia dengan cara yang paling menarik harta kebenaran. Counsel to Parents, Teacher, and Student, halaman 240. Sangat menarik, ya. Yesus menggambarkan kemuliaan kerajaan Allah dengan menggunakan pengalaman dan kejadian di bumi, ya. Mungkin kita mendengar, kita cari tahu, kita pelajari di dunia ini, ya. Sama seperti yang Tuhan gambarkan
kepada jemaat-jemaat atau para orang-orang yang zaman dulu. Tuhan mengambil pengalaman dan kejadian di bumi supaya apa? Supaya kita bisa melihat dan kita pahami dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, dalam kasih dan kelembutan, Dia menyemangati kita dan menghibur kita, serta mengajar semua orang yang mendengar. Pengalaman-pengalaman yang Dia ambil di bumi ini, itu pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa Dia berikan atau Dia saksikan kepada orang-orang atau murid-muridnya. Sama juga seperti kita. Kita ambil pengalaman di bumi ini, kita pahami baik-baik, dan kita rangkumkan dalam kehidupan kita, sehingga suatu hari kelak kita akan melihat hasilnya nanti di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berjalan untuk menuju akan tingkat keberhasilan kita, menuju akan pintu kerajaan surga itu, dengan kita membawa segala hikmat kita membawa segala kekuatan kita ke hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Kita berikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita. Hari demi hari kasih karunia Kristus ada pada kita, Dia curahkan kepada kita. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk kita pelajari hari demi hari. Ya untuk apa Dia memberikan kita kasih karunia? Ya untuk kita belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih kita orang yang tinggi jabatannya, orang yang pintar, tetapi Tuhan katakan semuanya itu sama. Orang biasa dapat memahami firman Tuhan karena kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan itu sangat sederhana. Ini suatu hal yang dapat menyampaikan kepada manusia dengan cara yang paling menarik, harta kebenaran. Kebenaran Kristus tidak akan pernah berubah. Kebenaran Kristus akan membuktikan siapa kita, dan Tuhan akan membawa kita ke dalam pintu kebenaran itu, dan Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan menyempurnakan kita sehingga kita memperoleh harta kebenaran itu. Suara juru selamat bagaikan musik bagi telinga mereka yang telah terbiasa dengan khotbah yang monoton dan tanpa semangat dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia berbicara perlahan dan mengesankan, menekankan kata-kata yang Dia ingin para pendengarnya berikan perhatian khusus. Sangat menarik di sini dikatakan suara juru selamat bagaikan musik bagi telinga mereka yang telah terbiasa dengan khotbah yang monoton dan tanpa semangat dari para ahli. Bayangkan, suara Tuhan itu selalu ada dalam ingatan mereka, dalam telinga mereka, pendengaran mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi disemangati oleh para ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Karena mereka sudah mendengarkan langsung, dan itu terniang-niang di dalam pikiran mereka. Itu pun sama dengan kehidupan saya dan saudara, untuk kita semua. Jika Tuhan sudah berfirman kepada kita,
Biar kita dengarkan itu terus menerus, maka tidak ada orang lagi yang datang menyemangati kita, melainkan Kristus sendiri yang dapat menyemangati kita untuk terus melakukan ya, hal-hal kebaikan ya, dalam kehidupan kita. Ya. Dia berbicara perlahan dan mengesankan, menekankan kata-kata yang dia ingin para pendengarnya berikan perhatian khusus. Tua dan muda, bodoh dan terpelajar dapat menangkap arti penuh dari kata-katanya. Orang-orang sangat memperhatikan dia dan dikatakan tentang dia bahwa dia tidak berbicara seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena perkataannya adalah seperti seorang yang memiliki wewenang. Di sini dikatakan bahwa orang-orang sangat memperhatikan dia dan dikatakan tentang dia bahwa dia tidak berbicara seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, karena apa? Karena dia punya kuasa ya, yang lebih daripada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, sehingga dia banyak mempunyai makna, banyak mempunyai arti dalam kehidupannya, yang itu dia berikan kepada murid-muridnya dan kepada orang pada zaman dahulu, pada bangsa zaman dahulu. Inilah yang menjadi pelajaran untuk kita terus mengambil komitmen kita, untuk terus kita melangkah maju untuk melakukan yang terbaik. Ya, biar firman ini dapat menguatkan kita dan menjadi teladan kita untuk melakukannya setiap hari. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.